Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Ambarwati di Liputan 6. Saat ini, negara kita sedang digemparkan oleh virus dari kota Wuhan, Cina. Virus mematikan menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Tercatat yang paling banyak korban meninggal dan juga terinfeksi virus yang dikenal dengan nama corona ini adalah negara Italia, Spanyol, Iran, Amerika, dan Tiongkok. Cepatnya penularan dan sulit terdeteksinya penularan ini sehingga dengan cepat menyerang manusia. Akibatnya korban pun berjatuhan hanya dalam kurun waktu 2 minggu sejak pertama terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Terjadinya kontak langsung dengan pasien menimbulkan terjadinya penyebaran dengan cepat. Kurangnya alat pelindung diri atau dikenal dengan nama APD menjadi penyebab lain dari banyaknya korban yang meninggal dunia. Penyebaran virus corona terjadi melalui kontak langsung dengan pasien. Obat penawar yang belum bisa ditemukan oleh para ahli sehingga mempersulit penghentian penyebaran virus ini. Sulitnya penanganan virus corona sehingga banyak pemimpin negara menentukan langkah-langkah dalam menghentikan penyebarannya, bahkan harus menentukan kebijakan yang sangat sulit. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu pembatasan interaksi sosial, di mana pembatasan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap laju perekonomian. Tersendatnya kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat menimbulkan efek banyaknya perusahaan-perusahaan yang pekerjanya di rumah sehingga otomatis terjadi pengangguran dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tetapi penghasil yang tidak ada. Tidak mungkin negara membayar semua kebutuhan masyarakatnya yang begitu banyak seperti di Indonesia. Tidak hanya di masyarakat, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional pada tahun 2020 kemarin. Untuk menekankan penyebaran corona, sejak 16 Maret 2020, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran corona. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar online. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Timbul kesulitan sarana prasarana setelah PJJ diberlakukan. Pembelajaran daring harus memiliki sarana yang memadai. Banyak yang memiliki telepon tetapi tidak support internet atau aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Sehingga baik guru, sekolah, dan siswa memerlukan sarana dan prasarana yang benar-benar support. Sedangkan kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja sangat sulit dipenuhi. Kebutuhan jaringan internet, banyak sekolah, guru, dan siswa yang sulit mendapatkan jaringan internet yang stabil. Bahkan ada yang masih belum terjangkau oleh jaringan tersebut. Penyadaran guru dalam pembelajaran moda daring ini bahwa kehadiran guru bukan mentransfer ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tetapi para guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Kehadiran mesin bukan menjadi saingan guru dalam mengajar, tetapi guru harus menguasai teknologi, sehingga teknologi dan guru menjadi partner yang sangat efektif dalam membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Setelah sekian lama, orang tua mendampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah, merasa pentingnya kehadiran guru. Penyadaran siswa yang merasa penting adanya sosok guru yang mendampingi mereka belajar. Sekolah dalam hal ini, pemerintah harus bersiap-siap akan adanya perubahan paradigma belajar. Sebab yang semula banyak kegiatan sekolah yang dianggap penting dan tidak bisa dilewatkan, maka dalam kondisi pandemi ini banyak yang diberhentikan. Lalu pemerintah juga harus mempersiapkan sarana yang menunjang pembelajaran yang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi. Pemerintah harus mulai dan terus-terusan melatih guru untuk menguasai teknologi, sehingga kelak banyak bermunculan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Atau mungkin pemerintah harus bersiap-siap menentukan arah kebijakan, misalnya pembelajaran dengan menggunakan moda daring,
terus ditetapkan, tetapi pada sekolah-sekolah yang tidak ada kesan diada-adakan seperti UNBK, perubahan paradigma pasti akan terjadi, yang pasti akan ada pengaruhnya baik negatif maupun positif. Maka kita semua khususnya unsur-unsur pendidikan harus bersiap, tetapi ingat, kita adalah makhluk sosial di mana interaksi sosial tidak bisa dipisahkan. Demikian info terkini, saya Dwi Ambarwati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.